Ada 3 institusi yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini. 1, Mahkamah Konstitusi, dan kami sudah ajukan judicial review dan gugatan, dan kemungkinan secara prediksi, kemungkinan belum tentu dan kemungkinan akan ditolak. Institusi kedua yang bisa menghentikan dan mengevaluasi program ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ada hak yang melekat di sana secara demokrasi. Dan entitas ketiga yang bisa menghentikan ini adalah Prabowo Subianto. Dan terus terang saya hanya ingin bilang, dari 3 entitas ini kami berada dalam kekecewaan dan kekhawatiran ini tidak akan kemana-mana dan direspon oleh ketiga institusi ini. Perwakilan MBG Watch dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 9 DPR Kamis 16 Juli 2026 menyebut ada 3 institusi yang dinilai dapat menghentikan program makan bergizi gratis. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat Badan Gizi Nasional atau BGN untuk membahas evaluasi program tersebut. Hasilnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai koordinator pembenahan MBG. Bagaimana strategi Zulhas membenahi program ini dan bagaimana pandangan pakar mengenai reformasi MBG? Kita bahas. Usai rapat evaluasi MBG, Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari menyampaikan pesan utama Presiden agar setiap kebijakan dikaji secara matang dan tidak diambil secara tergesa-gesa. Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu 1 bulan untuk membenahi pelaksanaan program MBG. Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden. Akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Setelah kasus dugaan korupsi MBG terungkap dan menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka, Kepala BGN yang baru Nani SD yang berjanji membenahi program melalui refocusing anggaran, sasaran penerima, dan kualitas layanan. Lalu seperti apa masukan dari kalangan akademisi? Guru Besar Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB Ali Komsan dalam artikel Opini Kompas berjudul Reformasi MBG 11 Juli 2026 menilai pendekatan blanket approach yang selama ini diterapkan perlu diubah menjadi propur sehingga program MBG diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin. Lantas bagaimana menentukan siswa yang layak menerima MBG dalam skema propur? Menurut Ali, pemerintah sebenarnya telah memiliki basis data melalui program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Saat ini terdapat sekitar 18,6 juta penerima KIP, jumlah yang masih jauh di bawah total sasaran MBG yang mencapai 82,9 juta orang. Selain menyasar siswa miskin, MBG juga sebaiknya diprioritaskan bagi provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang masih tertinggal, termasuk wilayah terluar dan perbatasan dengan kondisi ekonomi yang sangat rentan. Selain itu, Ali menilai rencana BGN memberdayakan kantin sekolah sebaiknya difokuskan pada peningkatan keamanan pangan serta penyediaan makanan jajanan yang lebih beragam dan bergizi. Sementara sekolah-sekolah yang selama ini telah mampu menyediakan makan siang secara mandiri, sebaiknya tetap menjalankan programnya tanpa dicampur adukan dengan skema MBG. Sahabat Kompas, akankah penunjukan Zulkifli Hasan sebagai koordinator pembenahan benar-benar mampu membenahi tata kelola MBG? Atau justru desakan MBG Watch untuk menghentikan program ini akan menguat? Yang tak kalah penting, apakah MBG akan tetap dijalankan dengan skema lama atau direformasi menjadi lebih tepat sasaran sehingga benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan?